Kompas Petang masih menemani Anda bersama saya Cynthia Rompas. Saudara Komisi Pemilihan Umum menyebut dalam debat perdana Capres malam nanti tak akan ada pertanyaan pendalaman dari panelis. Ketiga Capres bisa saling menanggapi jawaban Capres lain dipandu moderator. Debat Capres dengan tema hukum, HAM, pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan demokrasi malam ini akan berlangsung selama 120 menit dan terbagi dalam 6 segmen. Setelah pemaparan visi dan misi, 4 segmen berikutnya akan diisi dengan pertanyaan dari panelis tanpa pendalaman dan dilanjutkan dengan jawaban dan saling menanggapi antar capres. Soal ketiadaan pertanyaan pendalaman dari panelis, Ketua KPU Hasyim Asyari bilang acara sudah ada moderatornya. Menurutnya, format debat ini justru memberi banyak porsi untuk capres dalam menjawab dan menanggapi pertanyaan capres lain. Tadi kan bertanyanya malah yang mengajukan pertanyaan calon, bukan moderator. Kesempatannya kan langsung calon. Gitu. Apa-apa yang menjadi gagasan panelis dalam bentuk rumusan pertanyaan itu yang menyampaikan nanti moderator. Jadi moderator hanya membacakan pertanyaan yang memang sebelumnya ada disusun dan ya, diambil. Dan memimpin perdebatan, jangan lupa memimpin dan memoderatori atau memoderasi perdebatan. Justru yang kita utamakan ini kan interaksi yang paling banyak adalah interaksi antar calon. Gitu. 6 segmen itu 4 segmen sendiri yang kemudian interaksi langsung antar calon. Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti mundur sebagai panelis debat Capres yang akan digelar malam ini. Bivitri memutuskan menolak tawaran menjadi panelis debat Capres karena fungsi panelis masih sama seperti debat Capres 2019. Bivitri mengaku tidak srek karena panelis hanya diberi tugas merumuskan pertanyaan, namun tidak diberi ruang dalam debat untuk mengejar pertanyaan lanjutan ke Capres. Imajinasi kita semua yang namanya debat itu memang betul-betul ada ruang untuk beradu gagasan, tidak hanya pidato, dan peran saya sendiri sebagai panelis harusnya bisa mengejar jawaban gitu. Nah, ternyata untuk acara debat itu sama kayak 2019, yang namanya panelis sebenarnya bukan panelis, tapi hanya membuat pertanyaan, kemudian pertanyaannya diberikan kepada moderator yang hanya akan membacakan pertanyaan yang sudah dirumuskan itu. Dengan cara seperti itu, ya saya merasa tidak nyaman ya, karena saya punya konsep tersendiri yang namanya konsep ideal begitu. Debat perdana Capres malam ini digelar selama 120 menit dibagi menjadi 6 segmen. Segmen pertama masing-masing Capres diberi kesempatan memaparkan visi misi program selama 4 menit. Segmen 2 dan 3, moderator akan menanyakan pendalaman visi dan misi. Total ada 18 pertanyaan yang dibuat 11 panelis. Segmen 4 dan 5 diisi tanya jawab, antar calon bisa berinteraksi dengan saling menanggapi dan bertanya. Dan segmen 6 saudara khusus untuk penyampaian pernyataan penutup masing-masing Capres. Dan saudara, visual di layar kaca Anda ini adalah visual terkini jelang debat Capres yang akan berlangsung pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat malam nanti. Ini adalah situasi di mana tepatnya di Jalan Imam Bonjol yang akan disteril. Jadi mulai pukul 4 nanti tidak ada kendaraan yang bisa melalui jalur ini. Saudara, kami akan bahas debat perdana Capres bersama pengamat politik Universitas Al-Azhar. Sudah ada Kang Ujang Komarudin. Selamat sore Kang Ujang, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Mbak Cynthia, siap, sama-sama Mbak Cynthia. Kang Ujang, pendapat Anda nih soal format debat Capres seperti apa menurut Anda? Ya kalau kita cari format yang ideal, ya mestinya kalau ideal itu ya panelis itu ya tampil gitu. Panelis itu bertanya, bukan hanya membuat soal untuk debat ya, membuat soal untuk para capres-cawapres.
Tetapi bagaimana sebenarnya ada pendalaman-pendalaman substansi yang disampaikan oleh para capres-cawapres kalau kita bicara mau ideal. Tetapi kan kelihatannya agak sulit ya menerapkan itu. Makanya wajar kalau Mbak Bivitri Susanti mundur karena punya pengalaman di 2019 yang lalu yang formatnya masih sama. Ya mestinya memang ada kepentingan KPU yang mengakomodasi ya terkait dengan Ya, panelis-panelis yang telah diberi kesempatan untuk bisa mendalami terkait dengan materi substansi ya, baik dalam konteks visi misi, program, platform maupun ide dan gagasan yang akan disampaikan oleh kandidat capres dan cawapres. Karena sejatinya yang namanya hanya pertanyaan kan cuma dijawab begitu, tapi tidak mendalam. oke. Tetapi mungkin itulah yang bisa diberikan oleh KPU begitu, belum ideal kira-kira begitu. Oke, Kang Ujang, ini kan tapi nanti akan ada 2 segmen yang memberi kesempatan antar paslon untuk berinteraksi, untuk saling melakukan tanya jawab. Menurut Anda akan seperti apa nanti nih? Ya, yang namanya debat kan ya ada apa namanya silang pendapat ya, ada silang gagasan, ada adu pendapat, adu gagasan, adu wacana begitu. Ya itu harus dilakukan karena kalau itu tidak ada namanya bukan perdebatan gitu, hanya satu arah. Maka berdebat itu dua arah. Nah, saya melihat kelihatannya akan menarik ya. Ini debat perdana. Kita tahu bahwa Litbang Kompas telah merilis ada 28,7% masyarakat yang masih bimbang, Ya. yang masih galau gitu ya, yang masih belum yakin, yang masih belum menentukan pilihannya. Nah ini kan bisa disasar ya dengan debat yang bagus, dengan debat yang berkualitas, dengan presentasi yang baik dari para kandidat itu untuk meyakinkan mereka-mereka yang bimbang itu. Nah, Jadi saya bicara soal itu melihat nih Kang Ujang, seperti apa sih cara yang paling tepat untuk capres-capres ini untuk menggait pemilihnya nanti? ya pertama penguasaan ya, penguasaan materi tentu substansi yang akan disampaikan. Mesti tahu betul, paham betul apa yang akan disampaikannya, tahu dan paham. Lalu juga secara psikologis harus menguasai panggung gitu. Artinya forum panggung debat itu harus dikuasai secara psikologis. Karena bagaimanapun seorang narasumber atau seorang pembicara ataupun seorang pendebat ya, katakanlah capres-cawapres harus menguasai secara psikologis panggung perdebatan itu. Yang ketiga harus mampu memprediksi kira-kira apa yang akan disampaikan oleh lawan debat. Itu juga harus apa namanya diulik gitu. Kira-kira arah kemana pertanyaan apa dari lawan debat yang akan dihadapi. Itu menjadi penting. Ya biasanya kalau capres-cawapres yang berlatar belakang akademisi ya, yang berlatar belakang aktivis gitu, itu kalau berdebat sudah biasa, sudah tidak aneh lagi. Karena tadi penguasaan materi atau substansi, penguasaan panggung, lalu prediksi terkait dengan apa namanya arah pertanyaan atau sanggahan dari lawan debat itu harus diketahui, paling tidak harus paham arahnya kemana. Karena kan temanya sudah jelas, apa namanya isunya juga pasti yang update begitu. Jadi tidak akan kemana sebenarnya kalau para kandidat capres-cawapres itu memahami tadi ya terkait dengan substansinya, lalu terkait dengan penguasaan panggungnya, lalu terkait dengan prediksi pertanyaan-pertanyaannya, baik yang Oke. disampaikan oleh lawan debat maupun oleh para panelis yang disampaikan oleh moderator begitu. Oke, ini kan ada beberapa segmen yang dibagi menjadi beberapa bagian seperti itu Kang Ujang. Ada untuk menyampaikan visi misi, menjawab pertanyaan dari panelis dan juga menjawab dari lawan capresnya. Menurut Anda dari ketiga bagian ini mana yang paling penting untuk mendongkrak ataupun menggait para pemilih? Ya biasanya apa namanya pemilih itu lebih senang kepada apa namanya TikTok-kan ya. Artinya silang pendapat dari saling saling bertanya ya, saling menyanggah itu. Itu biasanya di situ. Karena kalau penyampaian visi misi sudah biasa, tidak ada yang aneh juga gitu ya. Selalu pasti akan normatif, pasti misi-misi terbaik juga. Program-program juga ya sudah biasa juga. Tetapi kalau yang namanya tadi bertanya, menyanggah gitu, saling silang pendapat, ini yang menarik. Karena disitulah akan muncul mungkin katakanlah apa ya isu-isu atau kata-kata atau perdebatan atau statement yang tidak terduga, yang bisa jadi itu mengkritik, bisa jadi juga menyalahkan, bisa jadi juga apa namanya menyudutkan gitu ya, yang kita tidak tahu. Nah disitulah sebenarnya perdebatan itu akan dimulai menarik karena ada perbedaan. Karena kalau semuanya jalannya normal, lurus-lurus saja ya tidak ada yang
menarik. Tetapi kalau di situ ada sanggahan, ada sesuatu perdebatan, ada tarung ide dan gagasan gitu ya, ada sesuatu yang bisa diberikan ke publik ya dengan perdebatan-perdebatan yang berkualitas, tentu tadi dengan isi substansi yang bagus, lalu dengan penyampaian yang baik, lalu juga yang saya lihat ya ya penguasaan panggung yang baik, maka ya Akan berpengaruh besar ya? Ya, akan menarik minat bagi para pemilih. Oke, Gitu. Kang Ujang, sebelum kita lanjutkan sesi dialog kita, saya akan mengajak Kang Ujang dan juga pemirsa Kompas TV untuk melihat situasi terkini di KPU Jakarta jelang debat perdana malam hari ini. Saudara, ini adalah bagian terluar dari gedung KPU Jakarta di mana saat ini proses sterilisasi sedang ataupun akan dilakukan pada pukul 4 sore nanti. Baik, Kang Ujang, tampaknya sterilisasi sudah mulai akan dilakukan, tidak ada kendaraan yang akan memasuki ataupun melewati jalan Imam Bonjol. Kita lanjutkan kembali, Kang Ujang. Lalu kalau sudah begitu baik menyampaikan paparan, menyampaikan visi misi, dalam debat ini biasanya pilihan dari para pemilih ini bisa berubah konsep tidak sih, atau bisa berubah pilihan tidak sih ketika melihat dari capres-capres ini menjawab pertanyaan dan juga menguasai panggung saat debat? Ya kalau kita berkaca dari pemilu 2019, ya sedikit banyak ya besar atau kecil berpengaruh. Dampaknya ada gitu. Makanya isu debat ini menjadi isu yang seksi, menjadi isu yang diperbincangkan ya dari Pilpres 2019 hingga saat ini. Karena begitu antusias, rakyat ingin melihat kualitas dari calon pemimpinnya, ingin melihat kualitas dari kandidat capres-cawapres yang ada saat ini. Nah, kita lihat misalkan Pilkada 2017 yang lalu ya, kita analogikan saja gitu. Itu kan yang debatnya bagus lalu kalah gitu. Mohon maaf, yang debatnya jelek akhirnya kalah gitu. Yang tadinya nomor 1 elektabilitasnya tinggi tapi kalah. Nah, oleh karena itu saya melihat dari pengalaman itu ya bisa jadi ya kalau kita tarik kepada konteks yang lebih tinggi ke Pilpres ini, siapa yang mampu memberikan penampilan terbaik ya, maka ya tadi akan mendapatkan. Kami sudah tangkap. Artinya debat ini akan menjadi faktor yang krusial. Kita akan nantikan bersama Kang Ujang pukul 7 malam nanti. Terima kasih Kang Ujang Komarudin, pengamat politik dari Al Azhar, sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang.